Melanjutkan dari cerita sebelumnya, karena kamu menghalangiku, maka aku akan meminta kepalamu sebagai gantinya, ucap Soyan. Sungguh bocah yang sombong, harusnya kamu merasa terhormat karena bertarung denganku. Soyan dan Shishan melakukan serangan dan kedua belah pihak bertabrakan mundur beberapa langkah. Pedang Suan Shoyan dia lapisi dengan energi hijau api surgawi, tapi saat Soyan belum sempat meluncurkan serangan, tiba-tiba Zian melesat ke arah Shishan dan menghantamnya dengan keras mengenai dadanya. Makanlah pukulanku, ucap Zian. Tubuh Shishan terlempar dengan menyedihkan setelah terkena hantaman mentah dari Zian. Darah segar dimuntahkan dari mulutnya. Pukulan kuat dari tinju Zian menyebabkan dia terluka parah. Soyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau menundanya lagi. Dengan cepat teleport ke arah Shishan menebas kepalanya menggunakan pedang Suan. Ekspresi Shishan menjadi jauh lebih pucat ketika Soyan sudah ada di depan matanya. Setelah Soyan menebas keras ke arah Shishan, dia terjatuh tanpa daya mengharapkan pertolongan dari pihaknya. Dia berusaha keras mengaktifkan sayapnya dan pergi ke arah para ahli lainnya. Dua Do Huang dari ahli pihak 10.000 gerbang kelajengking mencoba menolongnya. Akan tetapi, Zian tidak diam begitu saja. Gadis kecil itu dengan senang hati memblokir dua Do Huang tersebut. Shoyan melesat ke arah Shishan dan kekuatan menakutkan meledak di punggungnya. Gelombang kekuatan mengguncang pakaiannya sampai hancur. Shishan mati di tangan Shoyan. Semua terkejut melihat ke arah pertempuran Shoyan, menyebabkan kemarahan para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking mencapai puncaknya. Namun, saat 10 ahli mulai berdatangan ke arah Shoyan, mereka dicegat sama kelompok ahli dari sekte racun. Mereka berkata, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking, lawanmu adalah kami. Anda harus bertanya kepada kami terlebih dahulu, sebelum mencoba mencari masalah dengan Tuan Yan, ucap ahli sekte racun. Zian melesat ke arah Shoyan. Dia bertanya, bagaimana keadaan Cai Linji, ucap Zian. Kekuatannya setara dengan pelindung Tia dari hal Ausol itu. Pertarungan mereka masih belum menemukan celah. Aku akan pergi dan membantu Cai Linji, ucap Zian. Kamu hanya akan menjadi beban dengan pergi. Bantu lindungi aku, jangan biarkan siapapun menggangguku, ucap Soyan. Zian di samping melihat ekspresi Soyan yang semakin pucat dan menjadi agak cemas. Dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Ini karena dia merasakan Soyan menyiapkan skill Dowu yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika dia berhasil, dia pasti akan memberikan pelindung Tia serangan ganas. Pada saat Soyan menciptakan pergerakan tangan untuk menggunakan serangan segel dewa, energi menakutkan yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian para ahli dari sekitar. Zian fokus menatap arah tangan Soyan dengan tekanan energi yang sangat besar. Tidak lama kemudian, Soyan melesat dan dia berkata, Cailin, minggir. Setelah terdengar teriakan dari Soyan, Medusa mengangguk dan segera melintas menjauh. Ini, apa teknik Do ini? Bagaimana bocah itu bisa menggunakannya dengan kekuatan Do Huangnya, ucap Lidung Tie. Menurut apa yang dikatakan Sun Er, keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan rahasia klannya. Hanya anggota klan dengan bakat luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk mempraktikannya. Dari ekspresinya yang serius, Soyan dapat mengatakan bahwa teknik Do ini dapat dianggap sebagai teknik Do tingkat tinggi bahkan di dalam klannya. Oleh karena itu, dia telah menginstruksikan Soyan untuk tidak dengan mudah menggunakannya kecuali itu adalah saat yang kritis. Pelindung Tie menciptakan segel tangan mengaktifkan bola hitam seukuran kepala. Saat bola hitam muncul, aura di seluruh tubuh pelindung Tie tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Bola hitam itu dengan keras bertabrakan dengan kristal hijau segel dewa. Pelindung Tie mengeluarkan batuk kering yang intens setelah mengungkapkan dirinya. Kabut hitam yang menutupi tubuhnya segera menjadi lebih tipis. Jelas riak energi dari sebelumnya telah sangat mempengaruhinya. Sial, bagaimana orang ini bisa melatih keterampilan segel dewa? Apa latar belakangnya? Jangan bilang bahwa orang ini berasal dari klan kuno itu, ucap Pelindung Tie. Ekspresi Pelindung Tie sangat jelek.
Hal of Soul memiliki rumor bahwa harus berhati-hati saat bertemu dengan seseorang yang mempraktikkan teknik segel dewa. Sebagian besar ahli yang mempraktikkan teknik Dou ini memiliki hubungan yang baik dengan klan kuno Sun Er. Harus diketahui bahwa klan kuno adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh seseorang dari kekuatan yang tidak terduga. Lindung Tie bergumam kembali. Tidak heran dia bisa mencapai tahap seperti ini pada usia seperti itu. Sial, aku benar-benar tidak beruntung. Mengapa saya bertemu mereka di sini? Saya harus pergi dulu untuk hari ini. Tawa dingin langsung terdengar saat tubuh pelindung Tie baru saja mundur. Sosok cantik segera melintas. Pedang panjang di tangannya diayunkan dan dengan keras ke pelindung Tie. "Kamu ingin pergi?" ucap dari Ratu Medusa. Dia melambaikan tangannya dan rantai buru-buru ditembak keluar. Itu bertabrakan dengan aura pedang Medusa. Namun, rantai itu terlempar oleh aura pedang selama bertabrakan ini. Aura pedang yang sedikit melemah itu masih melesat ke arah pelindung Tie dalam garis lurus. Kepanikan muncul di hati pelindung Tie saat dia merasakan perasaan lemah yang ditransmisikan oleh tubuhnya. Bola hitam aneh yang dia gunakan sebelumnya menghabiskan banyak energinya. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi telah di posisi yang tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan Medusa. Tubuh pelindung Tie buru-buru mundur, lengannya bergetar dan beberapa rantai besar meledak secara eksplosif. Akhirnya, mereka seperti ular sanca hitam besar yang dengan keras menabrak aura pedang itu. Baru kemudian dia menyelesaikan energi yang tersisa. Tubuh Medusa tergantung di langit. Matanya mengamati pelindung Tie yang perlu menggunakan 2 serangan untuk memblokir aura pedangnya. Dia sedikit terkejut sebelum segera memahami alasannya. Rasa dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Energi 7 warna yang agung meletus dari tubuhnya ke segala arah. Dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Sesaat kemudian, berubah menjadi susana bentuk ular 7 warna yang besar. Medusa mengeluarkan dengusan dingin ketika dia melihat pelindung Tie melarikan diri. Medusa mengepalkan tangannya yang halus menciptakan penghalang ruang. Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit. Seluruh pegunungan kalajengking langit bergetar hebat karenanya. Beberapa orang yang lebih lemah dari kedua belah pihak terguncang oleh energi Medusa. Medusa yang telah mengamati sekitarnya, dia hanya tertawa ketika dia melihat cara pelindung Tie melarikan diri. Tubuhnya bergerak melesat ke arah pelindung Tie. "Saya seseorang dari Hall of Soul. Hall of Soul tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku," ucap pelindung Tie. "Seekor anjing yang kehilangan taringnya," ucap Ratu Medusa. Hanya setelah mengatakan itu, Ratu Medusa menjentikan jarinya, kekuatan besar meledak ke tubuh pelindung Tie. Tiba-tiba Soyan dan Medusa tercengang ketika mereka melihat tubuh asli dari Hall of Soul ini. "Tubuh rohani? Apa yang terjadi? Jangan bilang kita menangkap orang yang salah," ucap Medusa. "Tidak, seharusnya tidak begitu. Karena Hall of Soul menggunakan jiwa dalam namanya dan target yang ditangkapnya adalah tubuh spiritual. Hall of Soul yang misterius ini seharusnya memiliki hubungan dengan roh. Mungkin beberapa ahli dari Hall of Soul awalnya adalah tubuh spiritual. Itu kenapa mereka tidak pernah mengungkapkan tubuh aslinya," ucap Soyan. "Hall of Soul kami tidak akan membiarkan kalian semua pergi karena membunuhku," ucap pelindung Tie. "Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Aku masih memiliki banyak hal yang ingin aku tanyakan darimu," ucap dari Soyan. Sebuah jengkel melintas di mata pelindung Tie ketika dia melihat Soyan sebenarnya sangat berani. Dia menjentikan jarinya dan rantai berwarna hitam muncul ke arah tangan Soyan. Soyan menembus dingin saat dia melihat aksi pelindung Tie ini. Dia menjentikan jarinya dan nyala api tak terlihat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Valen Heart Flame dengan cepat melesat menempel ke tubuh spiritual pelindung Tie. "Sial, api macam apa ini? Itu benar-benar dapat membahayakan tubuh spiritual," ucap pelindung Tie. Soyan tersenyum melihat pelindung Tie melompat-lompat sambil dibakar oleh Valen Heart Flame. Pelindung Tie yang awalnya terluka parah, menderita luka tambahan saat dibakar oleh Valen Heart Flame. Dari kelihatannya, rohnya hampir merupakan keadaan transparan.
Soyan melambaikan tangannya saat melihat pelindung Tie hampir berubah menjadi ketiadaan. Gugus Valen Heartlab itu perlahan menghilang. Botol giok segera dikeluarkan dari cincin penyimpanannya. Menghisap pelindung Tie masuk ke dalam botol. Dan nyala api Valen Heart digunakan untuk menutupi botol. Aku akan membiarkan dia tinggal di dalamnya dulu. Saya akan menginterogasinya tentang informasi mengenai Hall of Soul setelah masalah di sini selesai, ucap dari Soyan. Di sisi lain, dokter peri kecil menciptakan bola penjara besar berwarna ungu. Dengan cepat, kabut racun itu membesar dan mengelilingi si Bian seolah-olah seperti menjarakan si Bian ke dalam aura racunnya. Si Bian dengan wajah gelap, dia berkata, "Sungguh gas beracun yang mengerikan. Itu sebenarnya mampu mencemari energi alam di dalam ruangan tertutup ini. Dengan cara ini, seseorang tidak akan berani sembarangan menyerap energi saat bertarung. Ini berarti bahwa seseorang hanya bisa menghabiskan kekuatannya tanpa bisa mendapatkan pengisian kembali. Jika ini berlangsung terlalu lama, akhirnya seseorang pasti akan mengerikan. Benar-benar taktik yang kejam. Tubuh racun yang menyedihkan memang merepotkan untuk dihadapi. Saya akan bertarung denganmu mati-matian di sini," ucap si Bian. Setelah si Bian mengungkapkan kata-kata itu, lapisan dauki yang kuat menutupi tubuhnya untuk mengisolasi dirinya dari kabut beracun. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa!